Yang menjadi persoalan adalah ada di antara kelompok, kembali lagi kelompok yang sangat menjaga puritanisme, kemurnian agama, itu menganggap bahwa musik ini haram. Podcast Alwi Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alwi, sebelumnya di episode yang sebelumnya itu Pak Alwi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu sangat diperbolehkan ya untuk melakukan inovasi selama inovasi tersebut itu tidak melanggar ajaran Islam. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Lalu bagaimana misalnya dengan bermain musik gitu, dengan genre religi, apakah itu termasuk sebagai bid'ah hasanah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik dalam Islam itu tidak dilarang. Musik adalah suatu hal yang boleh dikatakan mubah, boleh saja, tidak kalau yang melakukannya tidak berdosa, yang meninggalkannya juga tidak mendapat pahala dan sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah ada di antara kelompok, kembali lagi kelompok yang sangat menjaga puritanisme, kemurnian agama, itu menganggap bahwa musik ini haram. Nah, selalu mereka berdalih bahwa kita mencegah suatu perbuatan, jangan sampai perbuatan tersebut akan menjerumuskan yang melakukannya kepada kemaksiatan. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita membiarkan orang bermain musik dan menikmati musik dan sebagainya, kebiasaannya musik ini lalu mengambil waktu yang begitu banyak dari orang-orang yang berkecimpung dalam musik ini sehingga meninggalkan kewajiban agamanya. Itu yang dinamakan atau istilah saddan lizzara'i, menutup kemungkinan adanya sarana untuk orang terjerumus di dalam kemaksiatan. Nah, istilah saddan lizzara'i ini, sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa Imam Syafi'i menganggap bahwa kalau ada kekhawatiran terhadap suatu perilaku yang bisa menjerumuskan seseorang ke arah maksiat, jangan serta-merta perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan maksiat ini dianggap haram. Itu berarti kita telah memprediksi sesuatu yang belum mungkin terjadi, karena ada orang yang bermain musik dan nanti kita bisa jelaskan bahwa justru melalui musik ini dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah yang digunakan oleh mereka yang melarang musik atau yang melarang menggambar atau yang melarang membuat patung manusia, itu semuanya termasuk di dalam kategori mencegah terjerumusnya seseorang kepada maksiat. Imam Syafi'i sangat jelas mengatakan bahwa kita hanya boleh menghukum dan menilai pekerjaan seseorang dengan apa yang dilakukannya. Tidak bisa kita memprediksi bahwa hal ini akan menjadikan dia terjerumus. Jadi kalau musik saja tidak ada masalah sebenarnya. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali musik-musik religi kan. Kita banyak mendengar kasidah-kasidah, nasyid-nasyid yang memuji Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling menonjol kaum sufi yang sangat digemari oleh bukan saja umat Islam tapi dunia barat itu Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi ini tokoh yang lahir pada 1207, sangat menonjol
bagaimana musik itu bisa dijadikan sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga melihat bahwa sebenarnya para filosof-filosof muslim seperti Ibn Sina umpamanya. Ibn Sina itu mengatakan bahwa terapi musik ini sangat handal untuk mengobati manusia yang galau, yang manusia yang dalam keadaan stres dan sebagainya. Maka musik ini akan memberikan kelembutan di dalam jiwanya dan pada akhirnya bisa diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ar-Rumi banyak sekali contoh ungkapan-ungkapannya dan dipopulerkan apa yang kita kenal sebagai tarian sufi putar itu spiritual yang berkeliling dengan diselingi dengan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan pada waktu itu. Jadi pada abad ke-9, ke-10 ada tokoh-tokoh selain Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi. Ini semuanya menjadikan musik itu sarana untuk melunakkan jiwa manusia. Dan pada saat jiwa manusia itu lunak, maka dengan mudah dia bisa meningkatkan tingkat atau level spiritualismenya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi musik tentu saja tidak apa-apa, tetapi apa yang bisa dikhawatirkan dari musik itu adalah dengan musik hura-hura. Kita bisa lihat umpamanya sekarang pada saat-saat kita merayakan sesuatu, kadang-kadang dengan musik itu dihidangkan minuman keras, di situ ada dansa-dansi perempuan dan laki, dan kadang-kadang juga ada musik yang erotis yang akhirnya menjadikan musik itu tercederai oleh embel-embel yang melekat pada musik itu sendiri. Maka kembali kelompok Salafi menyetop musik itu, dianggap bahwa ini tidak diperbolehkan karena dia menjerumuskan kepada kemaksiatan. Dan mereka yang melarang ini berdalih bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada manusia-manusia yang berperilaku lahwal hadis. Wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Jadi ada orang-orang yang perilakunya itu menggunakan kata-kata yang tidak berarti, dengan dimaksudkan di sini adalah musik, ya. Untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musik, bagaimana kita melihatnya? Apakah dia akan menjerumuskan kepada hal yang tidak benar atau justru mendekatkan manusia kepada hal yang benar? Kita juga sudah singgung bagaimana kelompok Muslim awal yang masuk ke Indonesia yang diprakarsai waktu itu oleh tokoh-tokoh seperti Tokoh Wali Songo, Sunan Kalijaga, menggunakan seni musik gamelan untuk berdakwah. Tentu saja orang Jawa kan senang dengan musik gamelan itu atau seni wayang, dan seni wayang inilah yang menjadikan orang-orang Jawa tertarik kepada tokoh-tokoh Wali Songo ini, dan akhirnya mereka berbondong-bondong mengikuti ajaran Islam dan masuk Islam. Dan bahkan menurut riwayat tokoh-tokoh Wali Songo seperti Sunan Kalijaga kadang-kadang mengajak orang-orang Jawa itu untuk berkumpul menggunakan musik seni gamelan dan juga wayang
tetapi diminta dari mereka untuk memulai dengan berwudu, menjelaskan apa arti wudu, artinya membersihkan jiwa kita, membersihkan fisik kita untuk kita masuk ke dalam suatu acara, dan di dalam acara wayang itu diberikanlah substansi tauhid, substansi ajaran Islam, sehingga mereka dengan senang hati mengikuti para wali-wali tersebut. Jadi kembali lagi bahwa musik, selama musik itu tidak dinodai oleh hal-hal maksiat, maka bisa saja dianggap bahwa ini adalah inovasi yang baik untuk kita berdakwah. Selain itu juga telah dibuktikan dari masa Ibn Sina, di mana beliau ini memang ahli di dalam pengobatan dan dia seorang filosof muslim, menyatakan bahwa terapi pengobatan yang sangat ampuh adalah musik atau sarana musik, karena itu akan melunakkan jiwa manusia. Demikian pula Al-Kindi dan Al-Farabi. Jadi kembali lagi bahwa musik ini, apalagi yang kita sering dengar, bahwa ini musik menjadikan sarana untuk menyenangkan orang lain. Dengan gambus, dengan gitar, dengan piano, kita mendengar lalu kita menjadi senang. Nah, dia berdalil bahwa idkhal as-surur fi nafsil insan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menjadikan sesama kita menjadi gembira, menjadi bahagia, maka itu adalah suatu perilaku yang baik. Maka dengan musik yang dibatasi dengan musik-musik religi, ini justru memberi peluang bagi mereka pemain musik ini mencapai apa yang diharapkan dari seseorang, yaitu memberikan kebahagiaan kepada pihak lain. Semoga hal ini bermanfaat, dan selanjutnya nanti kita teruskan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga fatwa-fatwa pada masa hubungan antara Islam dan Kristen dalam situasi yang sangat tegang. Seorang ulama Ibn Taimiyah yang menganggap bahwa orang Muslim itu tidak boleh ikut dalam perayaan, bahkan tidak boleh berhubungan intim dengan kelompok Kristen, karena kelompok Kristen pada waktu itu